Hello students. So in this video, I will give you more example about electrolyte and non-electrolyte solution. So I have simulation again here, but in English version. So we have many chemicals here. We have acid, base, salt, and unknown. So in this simulation, maybe a little bit different with our last simulation because the animation it give no bubble at all. Jadi semuanya nggak ada bubble-nya di sini, nggak kelihatan sih. Tapi nanti nyala lampunya berbeda gitu. So let's see. I will start with acid first. Maybe you can try by yourself because I have upload SVF files about simulation on your Edmodo class gitu ya. Jadi bisa dicoba sendiri di rumah. Tuh misalnya molarity. Jadi molarity itu menyatakan konsentrasi gitu ya. Kalian bisa ganti berapa aja. Gitu. So I choose hydrochloric acid here and then I will connect kalau di sini dia pakai saklar ya, kita kan nggak pakai, it's okay. Connect, so it give very bright lamp gitu ya. Di sini lampunya terang sekali. So hydrochloric acid classified as strong electrolyte gitu. Oke, kita disconnect ya. Misalkan coba ke ini H2SO4. So actually sulfuric acid contain in use as car battery gitu ya. Sebagai isinya air aki itu sebenarnya ya sulfuric acid ini. Oke, kita connect ya. Wah, ini juga. Jadi sulfuric acid juga sama, dia sebagai strong electrolyte. How about ini kan tadi udah kita coba ya HF ya. How about this one, HNO3, itu namanya nitrate, nitrous acid. Ya, kalau nitric acid here, ini asam nitrat, kalau ini nitrous acid. Nah, ini lampunya redup ya. So, HNO2 itu termasuk ke dalam weak electrolyte. Oke. Ya, bedanya sama HNO3, kalau HNO3 dia coba ya, kita konekin ya. Ya, dia termasuk terang gitu ya. Jadi dia termasuk yang kuat. Kalau HNO3 kuat, HNO2 lemah. Oke, ini kan nggak ada bubble-nya ya semuanya ya. Jadi ini. Tapi biasanya cirinya yaitu there are two indicators. Ya, yang pertama ada nyala lampu, yang kedua ada bubble-nya apa enggak. We move to base atau alkali solution. Coba kita cobain AOH, namanya sodium hydroxide. Ya, dia terang sekali di sini. Oke, misalnya KOH, COH ini termasuk kuat ya. Miss mau COH aja, calcium hydroxide. Oke, ya. Termasuk kuat juga ya. Oke, kita cari yang lemah. Yang lemah tuh contohnya adalah this one. Ini amonia. Nanti jadi ammonium hydroxide kalau di dalam air. Let's see. Nah, dia redup. Oke. Kita coba ke salt. Kalau salt ini cenderung all of them itu kuat gitu karena salt ini adalah ionic compound. It will completely ionize in water gitu. Jadi ionnya tuh banyak gitu ya. Kalau yang kemarin Miss jelasin kalau strong acid, strong base sama salt itu dia completely ionized. So it will have many ions, more ions yang di dalamnya gitu. Sedangkan yang weak itu dia partially ionized. So ion yang di dalamnya tuh sedikit, makanya dia daya hantarnya tuh lebih lemah daripada yang kuat kayak gitu. Kita coba ya. Ini table salt, sodium chloride di sini. Nanti kalian juga bisa eksperimen di rumah kan. Kita connect. Nah ini terang sekali. Gitu. Ya. Jadi salt itu
nggak cuman garam dapur aja gitu ya. Selain table salt itu masih ada garam-garam yang lain. So, salt ini diproduksi atau dihasilkan dari reaksi asam ditambah dengan basa. Jadi makanya kalau asam basanya berbeda, nggak NaOH sama HCl, ya dia akan menghasilkan berbeda gitu, bukan table salt lagi. Contoh lain misalnya ini ammonium chloride misalnya. Ya rata-rata mereka tuh terang semua. Nanti boleh dicoba ya sendiri di rumah ya. Ini coba. Nah ini sodium sulfate. Nah tuh terang semua dia. Oke nanti kalian boleh coba yang lain di sini. So we move to unknown solution here. Ya dicoba ya. Yang number 1. Ya ini dim. Berarti unknown-nya adalah weak electrolyte. So correct. Misalnya kita coba nomor 4. Oh ini salt. Saya number 3. Ini dim juga. Ya. Number 2. Oh no. Ya ini dim. Maybe we should try to click one by one karena kita nggak tahu ya. Oke, kalau ini terang, berarti ini strong electrolyte. Oke, coba yang nomor 6, the last. Ya, ini dim. Ya. Oke. There is no non-electrolyte here ya. Oke. Jadi yang contoh non-electrolyte itu sedikit sekali sebenarnya. Kalau di simulasi yang sebelumnya kalian bisa lihat di bagian materi kalau nggak salah pilih yang larutan non-elektrolit. Di situ ada contohnya misalnya like sucrose. Sucrose itu adalah sugar cane dari tebu ya, gula pasir ya. Itu termasuk ke dalam non-electrolyte solution. Kenapa? Karena dia itu di dalam air terurainya bukan jadi ion, but it will ionize into molecules only. Jadi molekul ini kan charge-nya adalah netral gitu ya, charge-nya 0. Jadi dia nggak bisa gitu, yang bisa mengantarkan listrik. Alasannya tadi adalah si ion-ion yang banyak tadi gitu. Sedangkan yang non-electrolyte itu nggak bisa. Itu karena terurainya menjadi molekul. Contoh lain adalah distilled water. Jadi air yang murni itu sebenarnya tidak bisa mengantarkan arus listrik. Ini tapi kenapa kita nggak boleh pegang listrik ketika tangan kita basah ataupun yang lain gitu ya. Maksudnya ketika banjir juga harus mati aliran listriknya dan seterusnya. Nah itu karena air di sini sudah tidak murni, dia mengandung mineral-mineral yang dari dalam tanah ya. Tap water, air keran itu kan mengandung mineral dalam tanah. Nah mineral itu kan wujudnya ion, ada Ca2+, Mg2+ kayak gitu. Nah itu bisa sedikit menghantarkan listrik tapi lemah sekali kayak gitu, makanya bisa kesetrum kalau misalnya kita tangannya basah terus pegang-pegang alat elektronik kayak gitu. And then yang lain ada namanya urea. Urea itu rumusnya CONH22 kali itu urea. Terus maybe alcohol, I think alkohol tuh yang tadi contohnya C2H5OH itu, and then aseton itu merupakan pokoknya yang kovalen non-polar itu termasuk ke dalam non-electrolyte solution. So, ya, sudah cukup ya. Oke, I will see you on the next video. Bye bye guys.